Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya, nama saya Imam Putra. Kawan-kawan bisa panggil saya Imam. Untuk hari ini saya akan membawakan materi terkait PKDA dan TIU ya, intelijensi. Utamanya itu terkait dengan penarikan kesimpulan. Nah, sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu kakaknya namanya siapa? Windy. Oh, Kak Windy ya. Ya. Jadi mungkin untuk hari ini kita bisa diskusi juga. Jadi tidak hanya saya memberikan materi, tapi kakaknya juga boleh untuk tanya kalau misalnya kurang jelas gitu ya. Oke. Nah, untuk terkait penarikan kesimpulan itu kita dalam persoalan TIU itu biasanya sebagian besar itu berkaitan dengan modus untuk penarikan kesimpulan. Nah, jadi dalam modus penarikan kesimpulan itu kita ada 3 modus ya, 3 cara lah gitu. Nah, itu ada yang namanya modus ponens, kemudian ada modus tollens, dan modus silogisme. Nah, bedanya apa sih gitu, dan kapan kita harus menggunakan modus yang mana gitu. Nah, modus ponens itu jadi dalam materi logika matematika itu ada implikasi atau pernyataan. Gampangnya itu kalau kita menemukan di soal itu ada pernyataan jika A maka sesuatu atau B gitu. Atau dilambangkan dalam lambang matematikanya misalnya jika P maka Q. Nah, modus ponens kalau kita punya satu kalimat atau satu pernyataan yang menyatakan seperti ini, jika contoh ya misalnya jika hujan maka bawa payung. Ini adalah pernyataan yang pertama. Kemudian kita menemukan pernyataan lain yang itu adalah pernyataan dari yang pertama tadi, fact-nya gitu. Nah, kalau dalam implikasi itu ada yang namanya ini sebagai syaratnya, ini adalah akibatnya lah bisa bilang seperti itu. Nah, kalau yang ditemukan di sini adalah syaratnya seperti yang di pernyataan pertama, maka ini bisa kita dapat kesimpulan langsung bahwa itu pasti adalah key-nya atau tadi hasil dari implikasi yang tadi ada dalam kalimat tersebut. Seperti itu. Ada yang bertanya dulu mungkin? Cukup. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya modus tollens. Nah, kalau modus tollens ini kita akan mengetahui ada implikasi jika P maka Q. Kemudian kita mendapatkan premis atau pernyataan lain itu adalah Q. Negasi Q atau kebalikan dari yang hasilnya di sini. Nah, ini maka kita pasti dapat bisa simpulkan premisnya adalah tidak P. Ambil contoh kalau dalam soal ya, misalnya dinyatakan bahwa jika hari Rabu harus pakai baju warna putih, misalnya seperti itu. Kemudian ternyata ada yang tidak menggunakan baju putih. Nah, artinya kita dapat simpulkan bahwa itu bukan hari Rabu. Seperti itu. Jadi negasi dari syaratnya. Nah, itu adalah modus tollens. Jadi harus seperti ini ya, dia ketika terjadi negasi dari Q. Nah, bagaimana kalau ternyata keadaannya nggak seperti ini? Contohnya, misalnya kita mau mendapatkan negasi P atau pernyataan kebalikan dari syaratnya, atau ternyata kita dapatnya itu Q-nya saja, atau misalnya ya jika hari Rabu pakai baju putih, ternyata menggunakan baju putih, seperti itu. Nah, ini tidak bisa kita ambil kesimpulan karena belum tentu itu kita dapatkan persyaratan tadi. Nah, makanya itu hanya berlaku ponens itu kalau kita mendapatkan persyaratan dari pernyataannya. Nah, kalau pakai modus tollens kalau kita mempunyai negasi dari implikasinya atau hasilnya. Seperti itu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham. Kira-kira paham nggak bedanya? Ya. Paham. Oke. Nah, yang terakhir adalah modus silogisme. Ini kalau kita mendapatkan beberapa atau minimal 2 lah gitu ya, pernyataan berupa implikasi. Misalnya itu kita punya pernyataan P maka Q, atau sambil contoh yang lain lagi, misalnya kalau laki-laki maka harus jika ingin menjadi seorang PNS harus lulus CPNS dulu, misalnya seperti itu. Nah, kemudian
untuk lolos CPNS, jika lolos CPNS maka harus Kerja. kerja. Nggak bisa lagi. Iya. Nah itu kita bisa ambil kesimpulan ketika ada dua pernyataan kemudian implikasinya ini juga menjadi suatu syarat lagi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa syarat yang pertama akan berimplikasi menjadi hasil yang seperti itu. Nah maka kalau tadi nih kita bisa ambil kesimpulan yang di sini kira-kira apa kesimpulannya? Jika ikut CPNS, jika lolos CPNS maka kerja ya? Iya. Nah, Saya cuma iya. seperti itu. Jadi ketika pernyataan yang pertama akan langsung jadi kesimpulan yang ketiga. Oke. Nah, bisa jadi nih ada kombinasi-kombinasi lagi nih dari soal seperti ini. Ternyata kita mendapatkan ada pernyataan lagi yang ketiga, atau ini kita bisa ambil kesimpulan misalnya. Kita punya pernyataan pertama P maka Q, kemudian yang kedua Q maka R. Kemudian kita mendapatkan premis lain ternyata bukan R. Apalagi contohnya baik. Misalnya jika hari Senin maka harus upacara. Nah kalau jika upacara maka harus pakai seragam. Ternyata tidak menggunakan seragam. Nah maka ini kita harus menggunakan dua dulu ya. Di sini kalau ada yang negasi R dan di R ini sendiri adalah implikasi, kita sebenarnya bisa menggunakan modus yang ini kan ya, modus toleransi. Dari pernyataan 2 dan 3 itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau tidak R maka tidak P. Kan ini silogismenya implikasinya adalah Q maka R. Q maka R. Nah, contohnya tadi kalau P maka Q, kemudian ada negasi Q, maka simpulannya adalah bukan P. Bukan P. Nah, kalau Q maka R, kemudian ada bukan R, berarti bukan Q. Betul. Nah, berarti dia adalah bukan Q. Nah, kemudian ketika dia bukan Q, maka ini juga sama bisa kita gunakan modus toleransi lagi nih, ya kan? Dimana kalau P maka Q, di sini tidak Q nih, maka dia jadi tidak P. Sebenarnya tadi juga bisa ini disilogismekan dulu menjadi jika P maka R. Nah baru kita pakai modus toleransi dari yang ini ya. Jadi jika ternyata adalah tidak R maka kesimpulannya tidak P. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak apa-apa. Oke, nah kita ambil contoh soal yang tadi aja deh, contoh soalnya. Boleh. Ada pernyataan seperti ini. Jika seorang guru mempunyai sertifikat mengajar, maka guru tersebut adalah guru profesional. Nah, untuk ketika soal-soal cerita seperti ini, kita harus menentukan dulu, kan nggak mungkin ya di soal itu langsung P atau Q. Nah, kita harus menentukan dulu pernyataan tersebut menjadi bentuk matematikanya seperti ini. Nah, misalnya jika seorang guru mempunyai sertifikat mengajar, kita bisa anggap bahwa guru punya sertifikat itu kita anggap sebagai P. Itu P. Nah, kemudian guru tersebut adalah guru profesional. Kalau dia guru profesional, kita tambahkan sebagai Q. Kemudian jika guru profesional maka guru tersebut mengajar minimal 24 jam. Berarti ada pernyataan lain bahwa kita bisa gambarkan untuk yang mengajar minimal 24 jam itu sebagai R. Nah, kemudian ada pernyataan terakhir, Pak Dedi adalah seorang guru yang mengajar 18 jam di sekolah Citrakarya. Nah, kita buat dulu nih. Pernyataan yang pertama, jika guru punya sertifikat berarti jika P maka Q, ya kan? Ya. Kemudian pernyataan yang kedua adalah jika guru profesional, jika Q maka R. Nah, kemudian ada pernyataan ketiga, ternyata Pak Dedi ini tidak mengajar 24 jam kan ya? Karena dia cuma mengajar 18 jam. Berarti ini adalah negasi R. Nah, ini sama seperti tadi nih, kita bisa silogismekan dulu nih antara yang pertama dan yang kedua. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka P maka R. Gitu kan? Nah, kemudian ada pernyataan bahwa dia bukan R atau tidak mengajar minimal 24 jam. Nah, karena tadi dia cuma mengajar 18 jam. Nah, maka kita bisa simpulkan dia adalah
bukan P. Iya. Kesimpulan bukan P itu berarti apa? Guru Ini kan guru punya sertifikat ya. Nah, berarti si Pak Dedi ini tidak punya sertifikat. betul. Gitu. Saya rasa kayaknya udah mulai ngerti ya. Oke. Mungkin sementara hari ini kita belajar sampai situ dulu. Kalau memang nanti ada pertanyaan atau yang masih belum jelas, boleh ditanyakan juga di pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Atau soal-soal contoh yang mungkin pas ngerjain kurang paham juga boleh ditanyain. Itu sih. Saya rasa cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.